Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bayu di Why to the Counselor Channel. Channel yang berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep diri remaja. Langsung saja kita bahas terkait dengan konsep diri remaja. Ya, untuk yang pertama kita bahas latar belakangnya dulu. Mengapa penting konsep diri remaja? Anda mungkin sering bertanya kepada diri Anda sendiri tentang apa, siapa, dan bagaimana diri saya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk pencarian dari konsep diri. Konsep diri merupakan sesuatu yang dibentuk, bukan sesuatu yang secara otomatis ada. Seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan individu, maka konsep diri itu berkembang perlahan. Seperti itu. Oleh karena itu, pembentukan konsep diri berkaitan erat dengan lingkungan di mana individu itu hidup dan beraktivitas. Dengan kata lain, lingkungan itu memang berpengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri. Nah, pandangan tentang diri sendiri yang sudah berkembang pada masa kanak-kanak akan makin menguat pada masa remaja. Nah, remaja itu kan adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kematangan diri dan kedewasaan. Untuk itu, remaja perlu membekali diri dengan konsep diri yang benar. Remaja juga perlu menjadi sesuatu yang memiliki konsep diri yang positif agar mereka bisa berkembang dengan optimal. Seperti itu. Selanjutnya mari kita bahas terkait dengan pengertian konsep diri. Nah, konsep diri adalah gambaran atau pandangan atau keyakinan dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Konsep diri juga meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran kita sendiri. Apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran kita sendiri dan menjadi apa menurut pikiran kita sendiri. Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan kepada orang lain ke Anda. Seperti itu. Itulah pengertian dari konsep diri menurut beberapa peneliti. Lanjut, konsep diri itu ada 5 komponen. Jadi yang pertama adalah gambaran diri, terus yang kedua adalah idealnya diri, yang ketiga adalah harga diri, yang keempat adalah peran diri, yang kelima adalah identitas diri. Kita bahas untuk yang pertama, gambaran diri. Gambaran diri itu adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performa, potensi tubuh,
persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri itu adalah persepsi individu terhadap perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadinya terkait dengan apa yang dia cita-citakan. Itu adalah ideal diri. Terus harga diri. Harga diri itu adalah penilaian individu, penilaian diri terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis sejauh mana dirimu itu berperilaku. Seperti itu yang dinamakan harga diri. Terus yang keempat, peran diri adalah pola perilaku atau sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan diri berdasarkan posisinya di masyarakat. Yang kelima, identitas diri adalah tadi gambaran diri, ideal diri, harga diri, dan peran diri itu dijadikan satu, itu yang dinamakan identitas diri. Iya, kita lanjut ke melihat konsep diri dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini dijelaskan ada 4 cara untuk melihat konsep diri. Yang pertama itu konsep diri positif dan konsep diri negatif, yaitu konsep diri yang tinggi dan konsep diri yang rendah. Jadi konsep diri positif atau tinggi dan konsep diri negatif atau rendah. Untuk yang kedua, konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang ini membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. Itu dinamakan konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Untuk yang ketiga, pada sudut pandang konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Dengan sudut pandang kita dapat membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan dan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ilmiah atau yang bisa dibuktikan secara akademis. Dan yang keempat adalah konsep diri real yang nyata dan konsep diri ideal. Sudut pandang ini membedakan antara yang nyata dengan yang akan dicita-citakan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara agar kita itu nanti bisa mengetahui konsep diri kita itu seperti apa. Nah, ini di sini dijelaskan ada 4 cara. Untuk yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik. Dengan berlagak diri sebagai orang yang perfect, orang yang sempurna. Semua itu pasti ada kekurangan. Manusia pasti ada salahnya. Dengan adanya keterbukaan itu, maka teman-teman kalian itu akan bisa terbuka juga kepada kita. Seperti itu. Terus yang kedua, bersikaplah apa adanya, jangan berpura-pura. Karena dengan sikap yang natural apa adanya tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Seperti itu. Untuk yang ketiga, mau menerima saran
maupun kritik dari orang lain. Bahkan kritikan yang bersifat negatif itu nanti akan membuat kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Terus yang terakhir, cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Itu yang paling penting. Jangan hanya berteman pada satu komunitas. Koncone mek kuwi-kuwi tok ae. Jangan seperti itu. Jadi berteman kepada semua, siapa saja yang Anda kenal, asalkan dengan satu catatan bahwa pertemanan itu akan membawa dampak yang positif, yang baik, seperti itu. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terus jangan lupa bila ada pertanyaan dan komentar silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.